Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanita Ditya dengan NIM 1709110350 akan menjelaskan mengenai kode etik hakim dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Samariyadi, SHMH. Mengenai kode etik hakim, bahwa kode etik hakim itu merupakan seperangkat norma etik bagi hakim dalam rangka memenuhi tugas pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara. Selanjutnya, di dalam kode etik hakim ini, itu memuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata cara pergaulan, baik itu di dalam ranah pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan kemudian di dalam kode etik hakim ini sendiri memiliki 10 prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh hakim, yaitu antara lain: yang pertama, berperilaku adil, bahwa seorang hakim itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kemudian harus memberikan apapun yang menjadi hak seorang, yaitu yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, berperilaku jujur, bahwa seorang hakim itu harus berani dan dapat menyatakan bahwa apa yang dikatakan benar itu merupakan kebenaran dan apa yang salah yaitu kesalahan. Yang ketiga, yaitu arif dan bijaksana, bahwa di sini seorang hakim haruslah mampu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang keempat, bersikap mandiri, bahwa seorang hakim itu haruslah mampu bertindak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, dan kemudian ia harus bebas dari campur tangan ataupun pengaruh dari siapapun. Yang kelima, berintegritas tinggi, bahwa seorang hakim itu harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Yang keenam, bertanggung jawab, bahwa seorang hakim itu harus bersedia untuk melaksanakan segala sesuatu apa yang menjadi hak dan wewenangnya, dan kemudian ia harus memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri, bahwa prinsip ini akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga nanti akan terbentuknya pribadi seorang hakim yang senantiasa menjaga kehormatannya selaku aparatur peradilan. Yang kedelapan, disiplin tinggi, bahwa seorang hakim itu haruslah taat kepada norma ataupun kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur mengemban amanah dan kepercayaan masyarakat. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati, bahwa seorang hakim itu harus memiliki kesadaran pada batas dari kemampuan dirinya dan kemudian terhindar dari sifat angkuh. Yang terakhir, yaitu bersifat profesional, yaitu seorang hakim dalam menjalankan profesinya haruslah dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.